Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah kajian Ahad pagi, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini Allah masih memberikan kita kehidupan di dunia. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah mata kita masih dapat melihat dengan jelas. Telinga kita masih dapat mendengar, tangan kita masih dapat memegang atau menyentuh sesuatu, kaki kita dapat kita langkahkan di tempat yang cintai Allah ini. Begitu pula alhamdulillah masih berfungsi segala organ tubuh diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jantung kita, paru-paru kita, hati kita, semuanya berfungsi dengan baik, dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Dengan apa kita mensyukuri nikmat Allah? Tentu yang pertama adalah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan yang kedua, mewujudkan syukur ini kepada Allah dengan kita taat kepada Allah, dengan kita ibadah kepada Allah, dengan kita melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu sholat subuh, yang alhamdulillah dapat kita laksanakan dengan berjamaah dengan izin Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Minhajul Muslim, konsep ideal hidup seorang muslim, yang disusun, yang dikarang oleh ulama besar yang ada di kota Madinah, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, yang dimana alhamdulillah pada Ahad pekan yang lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah sampai di dalil yang kedua, ya, tentang pasal beriman kepada para malaikat. Dan pada pagi hari ini kita akan masuk dalil yang ketiga dari dalil akli, dan kemudian nanti kita akan masuk muqaddimah, masuk pasal yang ke-6, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, mari kita awali dan buka kajian kita dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil akli yang ketiga tentang beriman kepada malaikat Allah, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan
terjaganya manusia dari gangguan dan kejahatan jin dan setan sepanjang hidupnya. Allahu Akbar. Jadi di antara tugas dan fungsi dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mengutus para malaikat itu untuk menjaga hamba-hambanya. Allah jaga kita dari gangguan jin dan syaitan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, padahal manusia hidup di sekeliling mereka dan mereka dapat melihatnya. Namun manusia tidak dapat melihatnya. Jadi malaikat dapat melihat kita, namun kita tidak bisa melihat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jin dan setan dapat menyakiti dan mengganggu manusia. Jadi di antara ujian yang Allah berikan kepada manusia adalah Allah jadikan jin atau setan itu mampu menggoda manusia. Jadi jenisnya namanya jin, tapi sifatnya adalah syaitan. Sebagaimana yang sudah pernah kita kaji ya. Di dalam surat An-Nas ayat terakhir Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi jenisnya adalah jin, sifatnya adalah sifat syaitaniyah. Karena jin itu juga ada yang mukmin, ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan Allah di surat Al-Jin, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Maka dalam ayat ini jin mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba. Kami mendengar bacaan Al-Qur'an yang ajaba, yang menakjubkan. Yahdi ila rusydi fa amanna bih. Di mana Al-Qur'an ini yahdi ila rusydi, menunjukkan kami kepada kebahagiaan. Jadi jin aja tahu kalau Quran ini apa? Pedoman hidup yang menunjukkan kepada jalan-jalan kebahagiaan. Fa'aman nabi, lalu kami beriman. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun. Jadi fa'aman nabi ini menunjukkan bahwa jin juga beriman terhadap Al-Qur'an, yang nanti kita akan masuk pada pasal yang selanjutnya, iman kepada kitab Allah. Fa'aman nabi, kami mengimani Al-Qur'an. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak menyekutukan Allah. Maka inilah ayat yang menjadi dalil bahwa jin itu ada yang mukmin, ada yang musyrik, ada yang beriman kepada Allah, ada yang kafir. Yang mukmin namanya jin mukmin, yang kafir atau yang musyrik namanya syaitan. Dan tugasnya adalah sebagai ujian bagi manusia, menggoda manusia, mengganggu manusia. Bahkan syaitan atau jin pernah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus mengganggu manusia. La aquyannahum ila siratikal mustaqim. Jin akan selalu mengganggu manusia supaya manusia jauh dari jalan yang benar. Maka di sini adalah di antara tugas atau fungsi dari para malaikat Allah adalah menjaga kita, menjaga manusia dari jin atau dari syaitan. Sedangkan manusia tidak dapat menyakiti atau mengganggu mereka atau menolak kejahatan mereka. Jadi kita nggak bisa melihat setan, nggak bisa melihat jin.
Dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa-doa, amalan-amalan yang dengan doa atau amalan ini kita dijaga Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk atau terlaknat. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah ya, dari godaan syaitan. Aku berlindung kepada Allah. Allah lah yang Maha As-Sami', yang Maha mendengar, Al-Alim, yang Maha tahu kondisiku. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kita, ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan penjagaan kepada kita. Karena di dalam surah Al-Fatihah sendiri sudah ditegaskan oleh diri kita sendiri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah kepada Allah dan minta tolong itu juga kepada Allah. Nggak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah utus para malaikat untuk memberikan perlindungan kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua bukti, merupakan bukti akan adanya malaikat penjaga manusia. Nah, jadi tugas fungsi malaikat diantaranya adalah menjaga manusia. Mereka selalu memelihara manusia dan melindunginya. Nah, dengan izin Allah. Nah, ini ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Dan manusia, dan bagi manusia ada malaikat-malaikat Allah yang selalu mengikutinya atau mengikuti manusia. Di mana saja kita berada selalu diikuti oleh malaikat Allah. Yahfazunahu min amrillah. Ya. Baik di depan maupun di belakang. Jadi ada penjagaan dari para malaikat. Dijaga dari depan, dijaga dari belakang. Ibarat kita mencari bodyguard atau memilih bodyguard, itu tugasnya yang menjaga kita dari serangan musuh di depan, dari serangan musuh di belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah, min amrillah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat, ya. Di antaranya adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam punya tugas apa kemarin? Menyampaikan wahyu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Ini adalah tugas-tugas yang Allah berikan kepada para malaikatnya. Dan malaikat kalau dikasih tugas, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu menaati, melaksanakan perintah Allah, ya. La ya'sunallah, tidak pernah membangkang. Beda dengan manusia yang Allah bekali dengan hawa nafsu, yang kadang dengan hawa nafsu ini ya mendominasi sehingga terjadilah pembangkangan, ya. Seorang hamba tidak mau taat kepada Allah. Beda dengan malaikat. Malaikat tidak dibekali Allah nafsu, sehingga la ya'sunallah, tidak akan membangkang, tidak akan menolak perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Nah,
Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, tidak dapat melihat sesuatu karena kelemahan pandangan mata atau karena tidak mempunyai kesiapan yang sempurna untuk melihat sesuatu. Itu tidak menafikan wujud sesuatu. Jadi ketika kita tidak bisa melihat malaikat, bukan berarti malaikat tidak ada. Jadi tidak melazimkan kita harus bisa melihat malaikat baru kita percaya dengan malaikat. Karena ini adalah sesuatu yang tidak ditampakkan Allah untuk manusia. Sebab banyak sekali sesuatu yang ada di alam nyata ini yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Namun sebagian Allah perlihatkan, sebagaimana kemarin yang sudah kita kaji. Persaksian atau banyak sahabat yang menyaksikan tentang adanya malaikat-malaikat Allah yang terlibat ikut membantu kaum muslimin dalam perang Badar, dalam perang Uhud. Dan para sahabat menyaksikan para malaikat itu. Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mubiddukum bi'alafin minal malaikatil musawwamin. Ketika engkau wahai Muhammad tastaghitsuna rabbakum, istighatsah, tolabul ghauth, memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, kepada Allah. Fastajaba lakum, Allah ijabah, Allah kabulkan. Anni mumiddukum bi'alafin minal malaika, Allah menolong, menguatkan pasukan kaum muslimin bi'alafin minal malaika, dengan ribuan para malaikat Allah. Dan itu disaksikan oleh para sahabat. Namun kadangkala tidak dapat dilihat. Tidak dapat dilihat karena sesuatu yang ada itu tidak melulu, tidak semuanya harus bisa dilihat oleh pandangan mata. Sebagaimana ketika di pasal yang pertama beriman kepada Allah, kita tidak bisa melihat Allah di dunia. Ya, bukan berarti harus melihat Allah baru kita mau beriman kepada Allah. Sebagaimana ini adalah request dari Bani Israel. Katakan wahai Musa kepada Tuhanmu, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami enggak mau beriman sampai kami bisa melihat Allah jahra, secara jelas. Ya. Kemudian Allah jawab, lantarani, kau enggak bisa melihat aku. Bahkan Nabi Musa saja tidak bisa melihat Allah. Kalau kau bisa melihat ini jabal, istaqarra makanahu, menetap berada di tempatnya, fasaufa tarani, kau bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbahu lil jabal, maka tatkala Allah baru mau munculkan diri di depan jabal, di depan gunung, ja'alahu dakka, maka gunung itu hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa terjatuh pingsan. Jadi gunung aja tidak mampu melihat Allah, apalagi manusia. Wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa pingsan, jatuh karena tidak sanggup. Nah, ini adalah menjadi dalil bahwa Allah tidak dapat dilihat oleh manusia di dunia sebagaimana malaikat tadi. Namun Allah bisa dilihat nanti di surga, sebagaimana yang sering kita kaji. Ya, jadi mustahil Allah bisa dilihat di dunia. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, Nabi tidak melihat Allah. Ketika ditanya oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, hal tara rabbaka, apakah engkau melihat Tuhanmu wahai suamiku? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah nurun ala nurin, Allah cahaya di atas cahaya, cahaya di atas cahaya. Kita melihat cahaya lampu aja berapa kuat kita melihat cahaya lampu, apalagi melihat cahaya matahari, cahaya bulan, tidak kuat kita. Apalagi melihat cahaya di atas cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil bisa dilihat manusia. Maka banyak sekali sesuatu yang ada di alam nyata ini yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata.
Namun kini bisa dilihat dengan jelas dengan menggunakan kacamata pembesar atau mikroskop. Artinya dulunya nggak bisa dilihat, sekarang bisa dengan kecanggihan teknologi. Begitu juga malaikat ya. Sebagian para sahabat saat itu bisa melihat malaikat dan sebagian tidak bisa melihat para malaikat. Dan ini juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Berakhirlah kita di pasal yang kelima tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk pada pasal yang keenam, pasal yang selanjutnya tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Barakallahu fiikum. Jadi kenapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Karena tidaklah seorang mukmin dia menerima apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dia harus beriman terlebih dahulu. Jadi orang nggak mungkin menerima Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran kecuali kita beriman terhadap Al-Quran terlebih dahulu. Maka sebelum Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimallahu ta'ala beliau menjelaskan tentang pasal yang keenam beriman kepada kitab-kitab Allah, maka sebelumnya diawali dengan beriman kepada malaikat, karena tugas malaikat adalah menyampaikan wahyu. Kalau kita sudah tidak beriman kepada malaikat, maka otomatis tidak mengimani wahyu yang disampaikan oleh malaikat. Tapi kalau orang beriman kepada malaikat, maka melazimkan, mengharuskan dia untuk mengimani apa yang dibawa oleh malaikat. Nah, ini logikanya seperti itu. Jadi orang tidak akan beriman dengan Al-Quran kecuali ia beriman dengan malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Maka beriman kepada kitab Allah ini menjadi pondasi dasar yang sangat penting, dan tidak sempurna keimanan seseorang kecuali dia mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, mal iman, apa itu iman? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu billahi wa tu'minu bil yaumil akhiri wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi iman itu satu kesatuan, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir Allah. Tidak bisa orang aku maunya iman pada Allah saja, tidak iman kepada malaikatnya. Nah, ini nggak bisa. Atau iman pada Allah, iman pada malaikat, tidak mau iman dengan kitab-kitab Allah, mustahil, tidak bisa. Karena ini adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, melazimkan. Ya, iman kepada malaikat mengharuskan orang mengimani apa yang dibawa oleh malaikat tadi. Malaikat membawa wahyu, menyampaikan wahyu, dan di antara wahyu itu adalah Al-Quran. Maka orang nggak akan beriman dengan Al-Quran kecuali ia beriman terlebih dahulu dengan malaikat. Salah satunya Jibril alaihissalatu wassalam yang punya tugas menyampaikan wahyu. Salah satunya Al-Quran. Seorang muslim beriman kepada seluruh kitab suci yang telah Allah turunkan. Nah, jadi kita tidak hanya beriman dengan Al-Quran, bahkan tidak boleh orang Islam beriman hanya dengan Al-Quran saja. Harus mengimani seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Kalau bahasa Dr. Zakir Naik, beliau mengatakan orang Islam ini lebih Kristen dari orang Kristen itu sendiri ya. Kalau orang Kristen itu hanya beriman dengan Injil ya, hanya beriman dengan Nabi Isa, kita mengimani Injil juga, kita mengimani Al-Quran, mengimani seluruh kitab-kitab Allah, kita mengimani seluruh Nabi dan Rasul Allah. Itu kata Dr. Zakir Naik hafizallahu ta'ala.
Jadi orang ketika masuk Islam maka dia harus mengimani seluruh kitab-kitab Allah, tidak hanya Al-Quran yang diimani. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, suhuf, lembaran-lembaran suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, ini adalah harus diimani. Dan kepada lembaran-lembaran wahyu, nah, ini suhuf dari lembaran wahyu yang diberikan kepada sebagian rasulnya. Jadi nggak semua rasul itu, nggak semua nabi diberikan amanah untuk menyampaikan risalah kitab Allah. Jadi adanya nabi-nabi pilihan. Ia meyakini bahwa semua itu adalah kalamullah. Jadi Al-Quran, ya, apa yang ada dalam Injil, apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Zabur, itu adalah kalamullah, ucapannya Allah. Kalamullah, Al-Quran kalamullah, firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa min kalamin nas, bukan ucapan manusia. Walaysa bimakhlukin, dan bukan makhluk. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, ucapannya Allah. Sebagaimana orang Mekah saat itu menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang buat Al-Quran. Nah, ini Al-Quran ini buatannya Muhammad. Ini syair-syair yang dibuat Muhammad ini. Maka dijawab oleh Allah, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi, wa may yantiqu 'anil hawa, itu bukan dari hawa nafsu atau keinginan Nabi. In huwa illa wahyu yuha, itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Quran ini wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, ini dalam surah Al-Baqarah. Apabila kalian wahai orang-orang Mekah fi raibin, meragukan, mimma nazzalna ala abdina, apa yang kami turunkan kepada hambaku ini, hamba kami ini, yaitu kepada Nabi Muhammad, fa'tina bi suratin min mithlih, coba kalian buat tandingan, coba buat Al-Quran atau buat syair yang bisa menandingi Al-Quran. Wada'u syuhada'akum in kuntum syadiqin, ya panggillah siapa yang bisa membantu kalian, panggil semuanya, ajak untuk menyusun, membuat, menandingi Al-Quran. In kuntum syadiqin, kalau kalian benar. Maka ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang Mekah saat itu, menandingi Al-Quranul Karim, karena ini adalah kalamullah, ini ucapannya Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang gak bisa ditandingi oleh ucapan manusia. Jadi ia meyakini, jadi seorang mukmin meyakini bahwa semua itu adalah kalamullah, firmannya Allah, dan dia wahyukan kepada para rasulnya, diwahyukan kepada para rasul, agar dengan wahyu itu mereka menyampaikan ajaran atau syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi isi dari kitab-kitab ini adalah syariat Allah, firman-firman Allah, yang isinya adalah syariat Allah, peraturan yang harus ditaati oleh umat manusia. Sebagaimana Al-Quran adalah isinya adalah syariat Allah, kalamullah, firmannya Allah, sama dengan kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Ya, itu isinya adalah kalamullah, syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, maka seluruh dari kitab Injil itu adalah syariat-syariat Allah, murni syariat Allah. Begitu pula isi dari kitab Taurat dan Zabur dan suhuf yang lain. Jadi ini bukan buatannya Nabi Isa atau buatannya Nabi Musa. Isinya adalah syariat. Sebagaimana Al-Quran isinya adalah syariat, petunjuk, perintah-perintah Allah, yang orang akan selamat kalau mengikuti petunjuk ini. Jadi kalau kita beli barang elektronik atau beli barang apapun lah, itu mesti ada buku petunjuknya kan.
Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam menggunakan ini barang. Ya, kita beli HP, beli TV, beli motor, apapun, itu ada buku petunjuknya. Supaya apa? Tidak salah dalam mengaplikasikan. Maka hidup ini juga, apalagi hidup ini perlu petunjuk, pedoman, supaya kita nggak tersesat, nggak salah langkah. Itu saking sayangnya Allah kepada kita. Maka Allah turunkan Al-Quran kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya Rasulullah selamat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amraini lan tadhillu ma tamassaktum bihima. Taraktu fikum amraini, aku meninggalkan kepada kalian wahai umatku amraini, dua perkara. Lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat ma tamassaktum bihima, selama berpegang teguh. Artinya berpegang teguh ini apa? Mengamalkan isi dari kitab ini. Ma tamassaktum bihima, berpegang teguh dengan dua ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alahiya al-Qur'an was sunnah, adalah Quran. Orang mau selamat harus berpedoman dengan Al-Quran. Sama kayak di Indonesia ya, orang mau selamat berkehidupan, berkebangsaan, maka dia harus taat dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini adalah sebuah kesepakatan yang harus ditaati sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau mau selamat ya harus nurut dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat. Nah, ini dengan peraturan yang dibuat manusia saja kita begitu taat dan hormat. Kenapa nggak mau taat dengan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi orang dengan peraturan yang dibuat oleh manusia saja apa? Dia nggak berani melanggar. Kenapa nggak berani melanggar? Karena ada konsekuensinya, ada hukuman kalau melanggar. Namun kadang-kala banyak umat Islam yang justru melanggar peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Na'udzubillah. Maka Al-Quran ini jalan keselamatan, petunjuk, pedoman, hudal linnas, petunjuk untuk kita. Maka kalau selamat, mau pengen selamat ya harus ya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Tadi mau selamat, mau motornya awet, mobilnya awet, HP-nya, elektroniknya awet, ya harus ikuti petunjuknya, buku petunjuknya, jangan asal-asalan menggunakan gitu. Gitu. Was sunnah, yaitu sunnah. Apa sunnah? Sunnah adalah segala apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Jadi kalau kita itu mau meneladani apa saja yang ada pada diri Rasulullah, maka kita selamat. Jadi sunnah itu adalah min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyah am khuluqiyah. Jadi sunnah itu tidak hanya sekedar hadis. Iya, hadis itu bagian dari sunnah. Namun sunnah itu jauh lebih luas dari itu. Sunnah adalah min qaulin, dari ucapan-ucapan Nabi tadi, hadis. Au fi'lin, apa yang dilakukan Nabi, itu adalah sunnah yang harus kita teladani. Au sifatin khalqiyah am khuluqiyah, sifat-sifatnya Nabi itu sunnah yang harus kita teladani. Khalqiyah am khuluqiyah, khalqiyah baik dalam khalqiyah beliau, jadi kepribadian, wujud beliau, berpenampilan beliau. Bagaimana penampilannya Nabi bagaimana berpakaian, ini adalah sunnah. Am khuluqiyah, atau bagaimana akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sunnah. Maka orang akan selamat kalau apa? Menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam hidupnya. Seorang pemimpin akan selamat dalam kepemimpinannya, dia akan menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang baik selama ia meneladani bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin, mendidik umatnya.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada di Rasulullah untuk kalian uswah, teladan yang baik. Rumah tangganya mau sukses, mau bahagia, mau sakinah, mawaddah, maka ikuti bagaimana rumah tangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau muamalah yang sukses, yang berkah, maka ikutilah muamalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alayal Quran was sunnah. Maka ini dua pedoman ini kalau kita gondeli, kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita, insya Allah hidup kita akan selamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Quran, maka ya istiqomah lah untuk kita ngaji. Kamis malam Jumat kita ada kajian tafsir. Nah, ini adalah salah satu ikhtiar kita semua untuk kita bisa memahami Al-Quran dengan lebih baik. Dan tentu adalah dengan pemahaman yang benar, karena sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, misal kajian Kamis malam Jumat kita menggunakan kitab Amdatut Tafsir, ya, ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Dan ini adalah penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dan beliau adalah menjadi salah satu rujukan, ya, kitab tafsir yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Maka kita membaca Al-Quran, nah, dan tidak hanya sekedar membaca, kita berusaha untuk memahami isi dari Al-Quran. Jadi banyak orang bisa membaca Al-Quran tapi nggak paham dengan isi dari Al-Quran. Banyak orang yang hafal Quran namun tidak paham isinya. Bahkan banyak yang paham isinya namun tidak mengamalkan dari Al-Quran. Jadi kita tahu ada ini, ada larangan ini, ada perintah ini, namun banyak manusia yang melanggar. Sudah tahu jelas tertulis di Al-Quran, tidak boleh ini, tidak boleh ini, dilanggar. Inilah sifatnya manusia, pembangkang. Namun ada yang taat, jadi sama kayak jin, ada yang taat, ada yang membangkang. Jadi yang diwahyukan kepada Rasul agar dengan wahyu itu menyampaikan ajaran syariat agamanya. Jadi ini adalah modal untuk dakwahnya para nabi dan rasul. Jadi menyampaikan Al-Quran, menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kitab-kitab suci yang paling agung itu ada 4, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, atau lembaran suhuf Ibrahim, suhuf Nabi Musa, ya. Nah, ini adalah wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya. Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang teragung. Nah, kenapa kitab yang teragung? Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi tugasnya, fungsi dari Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bayyinat yang sebagai penjelas, yang menjelaskan minal huda dari petunjuk-petunjuk yang telah Allah turunkan sebelumnya. Jadi fungsi dari Al-Quran adalah menjelaskan tentang kelengkapan syariat Allah. Jadi syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini apa? Menjelaskan tentang kesempurnaan syariat Allah, menyempurnakan dari syariat-syariat yang sebelumnya. Begitu pula Al-Quran menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, wa bayyinat sebagai penjelas, wal furqan dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Al-Quran adalah kitab yang teragung dari kitab-kitab yang lainnya, sebagai batu ujian bagi kitab-kitab yang lain itu, dan menghapus semua ajaran dan hukum yang ada di dalamnya. Jadi kalau sudah ada Al-Quran maka syariat yang sebelumnya terhapus.
Jadi dalam ilmu hadis ya, itu ada an-nasikh wal mansukh. Ada syariat yang terhapus diganti dengan syariat yang baru. Contoh, ya, di zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu masih boleh ya kan? Dan memang syariatnya saat itu apa? Boleh menikahkan anaknya dengan saudara kandungnya, Qabil dan Habil saat itu kan peristiwa itu. Tapi tidak berlaku bagi syariatnya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh menikah dengan saudara kandung. Nah, jadi dulu adalah mansukh, sudah dihapus dengan syariat yang baru. Ini ada an-nasikh, ada mansukh, ada yang terhapus, ada yang menghapus. Yang terhapus adalah syariat-syariat yang ada dalam Injil, Taurat, Zabur, semuanya terhapus. Dengan apa? Dengan datangnya syariat baru yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terhapus oleh Al-Quranul Karim. Iman yang demikian itu karena adanya dalil. Nah, jadi kita beriman ini karena memang ada dalilnya, ya. Baik dalil nakli dan akli yang insya Allah akan kita jelaskan, kita kaji pada pertemuan Ahad depan ya. Insyaallah Ahad depan kita masuk pada dalil-dalil nakli atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang keimanan terhadap kitab-kitab Allah yang bersumber dari nakli, dari dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Saya kira ini dulu kajian kita pada pagi hari ini ya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan, dan jangan lupa setelah kajian ini kita sholat syuruk ya, 2 rakaat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla sholatal ghadat fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa yajlis, kemudian dia duduk menetap di masjid, i'tikaf, baca Al-Quran, ngaji, ikut kajian, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit, fa shalla rak'atain, dan sholat 2 rakaat. Selanjutnya setelah ini kita sholat 2 rakaat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kanat lahu ka ajri hajjatin au umratin tammah. Maka bagi kita insya Allah pahala haji dan umrah secara sempurna. Ini keutamaan yang besar yang mudah-mudahan kita dimampukan Allah untuk istiqomah ya, istiqomah untuk merutinkan ibadah yang mulia ini. Dan selanjutnya setelah sholat ya, jangan pulang dulu ya, ampun kondur, nanti kita bisa menikmati bersama sarapan atau hidangan pagi yang telah disediakan ibu-ibu dapur. Kemudian setelah itu silakan pulang ya. Kemudian juga kami umumkan kepada seluruh jamaah bahwa pagi hari ini nanti jam 7 ya, mulai start itu ada kegiatan jalan sehat ya, jalan sehat. Kalau ada yang ingin mengikuti silakan bisa hadir nanti jam 7 di alun-alun ya. Kemudian nanti juga infonya ada door prize ya, yang kemarin sudah kita umumkan, ada sepeda motor, ada sepeda, ada kulkas, TV dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kita semuanya dengan ikhtiar olahraga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.